Dasar-dasar keimanan. Ciptaan Allah meliputi dua alam. Alam nyata, yaitu alam yang bisa dijangkau dengan panca indera, dan alam ghaib, yaitu alam yang pada dasarnya tidak bisa dijangkau dengan panca indera. Keyakinan tentang alam nyata diserahkan kepada panca indera dan analisa akal, sedangkan alam ghaib meyakininya hanya sebatas apa yang Allah kabarkan melalui Al-Quran dan hadis-hadis Nabi-Nya. Tidak boleh melebihi itu. Para malaikat dan bangsa jin adalah bagian dari alam ghaib. Alam ghaib dan seisinya mempunyai kaidah-kaidah dan ukuran-ukuran yang kita tidak ketahui dan berbeda dengan alam nyata. Karena itu, kita tidak bisa mengukur alam ghaib dengan ukuran-ukuran alam nyata. Seperti misalnya alam barzakh, di mana terjadi interogasi malaikat kepada orang yang telah meninggal dunia. Dan nikmat atau azab kubur adalah kejadian di alam ghaib yang tidak dapat terdeteksi dengan panca indera atau dengan alat apapun yang dibuat manusia. Akal kita yang menjadi satu-satunya modal kita untuk berpikir tidak akan sanggup menangkap gambaran yang tuntas tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa Allah sendiri memperkenalkan dirinya kepada kita. Pengenalan kita kepada Allah melalui alat pikir kita atau akal sangat terbatas. Walaupun demikian, hal-hal yang kita dapat dengan cara berpikir bukan sedikit. Dari pengamatan kita pada alam semesta dan pada diri-diri kita sendiri, kita dapati pastinya hanya ada satu pencipta, di mana tidak mungkin alam ini terwujudkan tanpa ada sosok yang menciptakannya, dan tidak mungkin ada lebih dari satu pencipta, karena semuanya berjalan dengan sangat teratur dan saling isi-mengisi dalam sistem ekologi yang sangat akurat. Melalui berpikir, kita pun dapat meyakini bahwa Sang Pencipta adalah sosok yang sangat bijaksana dan ilmunya serta kesanggupannya tidak terbatas. Ketika kita tidak sanggup meliput keseluruhan Allah, maka dengan sendirinya kita pun tidak akan pernah sanggup memahami mayoritas takdir dan perbuatannya yang selalu sangat bijaksana. Sebagai makhluk yang sangat lemah dan diciptakan oleh pencipta yang maha kuat perkasa lagi berkuasa, maha berilmu dan maha bijaksana, kita tidak berhak dan tidak sepantasnya mempertanyakan apa-apa yang Sang Pencipta lakukan. Di dalam Al-Quran, Allah telah menegaskan bahwa dirinya tidak untuk dipertanyakan, dan dialah yang akan mempertanyakan kita. Allah pun menegaskan bahwa tidak ada sesuatu apapun juga yang menyerupai dirinya. Sebagai seorang beriman yang meyakini keagungan Allah, maka kita harus sangat beradab dalam bertanya tentang Allah dan tidak menjadikan Allah, malaikat, dan para nabi sebagai olok-olokan. Kita berhadapan dengan pencipta yang sangat dahsyat yang menggerakkan alam semesta dengan semudah-mudahnya. Kita berhadapan dengan sosok yang memberi kita semua kenikmatan dan sanggup membenamkan kita ke dalam derita. Karena itu semua, kita harus sangat berhati-hati dalam menuntut ilmu tentang Allah. Bagi para pemula, berhati-hatilah agar tidak terjebak oleh pertanyaan-pertanyaan yang sengaja dibuat oleh kaum ateis dan liberal yang banyak mengandung kedurhakaan kepada Allah. Pertanyaan-pertanyaan itu dibuat sedemikian rupa yang walaupun sangat mudah dijawab, akan tetapi bagi seorang pemula akan menjadi racun yang mengguncang akidahnya.